Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yana Sembiring dengan NIM 210510105. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dari hak kekayaan intelektual yang berjudul pelanggaran terhadap hak cipta terkait lagu Bintang yang dinyanyikan ulang oleh Tina Tun tanpa persetujuan pencipta asli. Belum lama ini, kasus yang berkaitan dengan hak cipta terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwasanya Engkan Herikan menggugat Agustina Hermanto atau yang sering kita sebut dengan Tina Tun dan beberapa pihak lainnya, yaitu Besya Roulette dan Beros Roulette dan Juanda, Andre Anima, Universal Indonesia dan Wahana Musik Indonesia karena menyanyikan ulang lagu ciptaannya yang berjudul Bintang atau sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Anima tanpa sepengetahuan, bahkan mengganti nama pencipta lagu tersebut. Gugatan masuk dengan nomor perkara 23-PDT-SUS garis penghubung HKI _Cipta 2021 PN Niaga JKT.PSD. Engkan mengaku merasa tidak terima dan meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya, beliau sudah meminta klarifikasi dari pihak Sony Musik Indonesia, namun tidak mendapat jawaban. Akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum. Tina Tun merilis Bintang di bawah naungan perusahaan produksi Universal Musik Indonesia dan pencipta lagu diubah menjadi Barisa Sarita Kaban dan Baros Roulette. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Engkan, dan beliau mengaku tidak mendapat royalti maupun hak ekonomi dari lagu yang dibawakan oleh Tina Tun. Menurut berita yang beredar, Tina Tun dan pihak-pihak yang terkait merilis ulang lagu berjudul Bintang dan sebelumnya telah dipopulerkan oleh grup band Anima. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh Engkan Herikan, personil Anima dan teman-temannya pada tahun 2003 saat belum bergabung dalam label musik manapun. Setelah itu, barusan Anima bergabung dengan Sony Music dan mendaur ulang lagu Bintang menjadi versi terbaru di bawah naungan label tersebut. Kemudian, Engkan memutuskan untuk vakum dari industri musik Indonesia. Pada saat itu, royalti dan hak cipta ekonomi terkait lagu Bintang masih berjalan sesuai hukum. Namun beberapa tahun setelahnya, Tina Tun merilis lagu sama di bawah naungan Universal Musik Indonesia. Namun Engkan tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut. Bahkan, namun penciptanya diubah menjadi Basya Sarita Kaban dan Baros Roulette. Berdasarkan kasus di atas, saya menganalisis bahwasanya Tina Tun terkena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 7 Ayat 3 tertuang bahwasanya informasi elektronik hak cipta dilarang dihilangkan, diubah maupun dirusak. Hal berikut dapat digolongkan ke dalam pembajakan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 23. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal kegiatan tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya dicantumkan secara lengkap dan menerima royalti sesuai dengan hukum yang berlaku serta dilakukan untuk keperluan pertunjukan yang tidak dipungut biaya apapun. Pembajakan dapat dibagi menjadi kategori. Yang pertama, pembajakan sederhana, yaitu rekaman asli dipublikasikan untuk diperdagangkan tanpa izin produser atau pemegang hak yang sah, namun dibuat berbeda dengan keadaan rekaman aslinya. Kemudian yang kedua, rekaman yang dibuat diduplikasikan. Rekaman diduplikasi lalu dikemas semirip mungkin dengan aslinya. Logo merek ditiru untuk mengelabui masyarakat agar percaya bahwa yang dibeli adalah hasil produksi asli. Dan yang terakhir, penggandaan rekaman pertunjukan artis-artis tersebut tanpa izin dari artis atau komposer yang bersangkutan. Analisis putusan: setiap penggandaan yang dilakukan harus dengan seizin pemegang hak cipta. Dalam kasus ini, Tina Tun, pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung telah melakukan pembajakan dan kategori penggandaan tanpa izin dari artis yang bersangkutan, yaitu Engkan Herikan. Dalam
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 118 Ayat 2, setiap orang yang melanggar hukum dengan melakukan pembajakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penjelasan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran berupa seluruh atau sebagian keuntungan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Demikianlah analisis kasus pelanggaran hak cipta yang saya dapatkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.